Bunga F dari Asnawi Mangkualam. Itu dulu tapi sekarang udah berteman. Hampir ya, Kap? Enggak pacaran. Oh belum sih, kan enggak pacaran. Enggak pacaran. And all will be alright in time. What's up? Karena aku baru sadar kalau aku punya panic attack sama anxiety itu pada saat papih aku mau bawa aku ke Mesir. Itu umur 17 tahun. Assalamualaikum, selamat hari Sabtu semuanya. Sabtu yang cerah ceria, matahari bersinar bagus sekali ya, saatnya berjemur supaya hilang virus-virus. Saya Kak Rose, hari ini kembali menemani Anda di acara Ruby. Nah, ada Dani lagi hari ini. Banyak kan bolos di Dani sekarang. Canda ya kan. Oke, seperti biasanya ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol. Ada Jedar sama El yang udah mulai liburan ya. Tapi kita ke pojokan dulu yuk, membahas apa sih yang lagi ramai, menuai perhatian publik dan juga mengundang komentar baik itu pro dan kontra datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari dunia maya sih, karena kita lihat update-update yang menarik apa ya. Salah satunya adalah kalau dari Instagramnya Amarzoni sejak penangkapannya kemarin itu ada pengumuman dia sekarang dihandle sama manajemennya gitu. Nah, tapi yang menarik adalah gitu ya, ini iya, emang masih ada yang akan endorse? Mungkin ada sih kontrak-kontrak yang belum selesai mungkin ya. Yang menarik juga adalah bahwa adiknya Aditya Sonia itu juga kita lihat dia unfollow-unfollowan sama istrinya gitu kan. Jadi ada apa ya kan? Nih kalau kita lihat tuh ya. Terus ada stock shootnya mana yang unfollow-unfollowan? Nih gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Terus ada stock shootnya, storynya soal apa nih? Soal ini coba-coba baca-baca. Nih. Barang siapa dia bilang. Kifarah itu nyata, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Terus, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini sebenarnya benar gitu, tapi kan jadi bertanya-tanya gitu, ada apa? Apakah ada hubungan, ada kaitannya? Komentar netizen coba kita baca. Berikut. Kesini gara-gara TikTok. Oh ini ramainya di TikTok. Makasih ya netizen yang posting di TikTok. Yang berikutnya, maksudnya kita ada jadi tahu gitu, jadi ada materi ya, kita kepo-kepo. Kesini gara-gara TikTok, semoga Yasmin sama Aditya baik-baik aja. Yang berikut, kenapa sih Yasmin Teda udah gambar suamimu jangan broken bah? Bahasa apa sih? Teda, ya udahlah. Yang berikut. Oh gambarnya, fotonya Aditya udah nggak ada yang tadi dilihat itu ya. Nggak ada, dihapus-hapusin juga. Mungkin lagi berantem, di arsip kali ya. Yasmin kok hapus semua fotonya Aditya gitu. Aduh, itulah ya, mudah-mudahan berantem-berantem yang bisa diperbaiki. Ya, yang berikutnya, nah kalau ini dari pasangan anak muda, kalau ini kan dari pernikahan, sekarang anak muda-muda yang pacar-pacaran gitu ya. Ini perdana kayaknya ya di feed Torik foto sama Alia diposting di feednya pada saat dia nonton konser Coldplay. Padahal konser Coldplaynya udah lama banget, baru posting sekarang. Terus hanya gini, posting nonton Coldplay sekarang biar nggak mainstream katanya gitu. Komentar di sini coba kita baca, bunyinya adalah bukti kalau cowok jauh lebih mudah cari pengganti. Ini tulisan bahasa apa? Gimana sih? Kenapa kesel ya? Duh, anak zaman sekarang ini tolong deh ya, belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar, baru deh tuh ngarang-ngarang gitu ya. Oke, atau jangan-jangan ini memang bahasa daerah begini gitu. Oke, yang berikutnya ada lagi komentarnya, kembar banget mukanya, mudah-mudahan jodoh. Yang berikutnya, Tor ngepost sama wanitanya dong, gitu-gitu. Yang berikutnya, akhirnya impiannya tercapai ya, nonton Coldplay sama pasangannya gitu. Oh, emang tadinya
Nonton sama siapa? Nah, sementara itu, aduh, ini jadi kepo ke Fuji juga. Nah, kemarin itu ada live-nya Fuji sama Asnawi sama Asisa sama Ratu Namira, dan di situ ada klarifikasi juga dari Asnawi. Kemarin waktu November ulang tahunnya Fuji kan orang sempat bertanya-tanya itu kado gelang tulisannya ada inisial F sama bunga itu dari siapa gitu. Terus Asnawi pada saat live itu dia ngaku emang dari dia, tapi sekarang hubungannya adalah teman saja. Nah, itu yang menarik adalah masih banyak netizen yang nggak percaya atau bahkan juga ya itulah ada drama-drama lain yang kemudian diposting dan itu bikin kesal Fuji kayaknya. Coba kita lihat live-nya dan kita lihat komentar netizen yang dibalas sama Fuji. Berikut ini. Bunga F dari Asnawi Mangkualam itu dulu tapi sekarang udah berteman. Hampir ya, Kap? Enggak pacaran. Kok belum sih, kan enggak pacaran. Enggak pacaran. Fujinya kayaknya dia pengen klarifikasi jelas gitu ya. Tapi walaupun sudah sejelas itu masih banyak juga komentar netizen yang masih berharap ataupun juga menduga-duga. Komentarnya coba kita lihat ya. Masalahnya Fuji nggak anggap effort Asnawi, dianggap teman terus ya orang mundur dong. Kalau dianggap teman terus konsep pacar dimaksud Uti juga nggak paham gimana. Kata masih aja gue yang disalahin. Kalau nggak cocok gimana? Masa mau dipaksain? Aduh, kata gitu. Yang mereka coba komentar lagi yang bikin Fuji kesel. Yakin sih Nawi sama Uti udah fix jadian, lihat ekspresi teman-temannya ketika Uti sama Awi ngobrol. Mereka nahan tawa. Masih aja bebel capek. Aku kebayang sih ya, udah diklarifikasi enggak pacaran gitu, masih aja yang kayaknya itu deh kayaknya. Ya begitulah ya nasib kalau udah bukan jadi sorotan publik. Sabar. Yang berikutnya, nah ini ada Jedar sama L. Kemarin ambil rapot, L nilainya A semua gitu ya. Hebat sekali nih ibunya ngajarinnya gimana ya. Dan gimana kabarnya Baby Don, kemarin katanya kabarnya sakit ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Jessica Iskandar, artis sekaligus presenter kelahiran 1988 ini menikah dengan Vincent Verhaeghe pada November 2021 dan dikaruniai seorang anak bernama Don Verhaeghe. 12 Desember kemarin, Jedar mengunggah video Don diperiksa karena mengidap penyakit limfadenitis peradangan pada kelenjar getah bening. Sekarang kondisinya sudah membaik. Putra sulungnya El Barak 15 Desember kemarin mengambil rapot dengan nilainya A di semua mata pelajaran, di mana kepala sekolahnya mengatakan El berpotensi mendapat beasiswa. Jedar yang saat ini kerap membuat konten wawancara dadakan artis ini, kontennya bersama Cinta Laura yang merupakan mantan Vincent ditonton hingga 2,8 juta kali, di mana Jedar bertanya tanggapannya setelah melihat Jedar menikah dengan Vincent. Cinta turut bahagia dan menyebut Jedar merupakan sosok yang bisa membuat partnernya menjadi dewasa. Bagaimana kondisi terkini Don yang mengidap penyakit limfadenitis? Dan seperti apa tanggapan Jedar tentang nilai AL Barak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Jedar dan juga El. Hai El. Makin gede aja sih El ya. Tapi sebelum kita ngobrol tentang rapotnya El dan siapa yang ngajarin di rumah gitu ya, kita lihat ini update-nya Baby Don ya. Anak Jedar kena infeksi kelenjar getah bening. Kamu sempat posting juga gitu. Udah kamu juga ikut gitu ngerasain sakitnya ya. Kamu lihat kayak gimana sih adik kamu gimana sakit dia nangis-nangis ya? Nangis-nangis udah nggak bisa, udah kayak capek banget, udah nggak bisa nangis. Terus? Lemas, nggak bisa lari, udah nggak bisa belok. Nggak bisa nengok. Seharian nonton TV. Oh, jadi udah kamu nggak bisa nangis juga, nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa nangis. Jadi kamu ikut sedih juga liatnya ya. Terus kemarin juga lihat waktu dia diinfus gitu, kamu nggak bantuin pegang? Aku di sekolah. Oh, kamu lagi sekolah waktu itu. Oh iya. Waktu itu kayak gimana sih kondisinya? Adik kamu tuh sakitnya gimana awalnya? Awalnya jatuh. Jatuh? Dia jatuh. Awalnya kepala. demam. Iya demam. Jatuh kena kepala, terus demam. Aduh, jatuhnya kena kepala. Iya, di belakang. Aduh. Lagi main lari-larian, terus ketabrak sama ada orang rumah, mundur, terus dia jatuh Aduh. ke belakang gitu. Terus? Terus habis Terus itu 2 hari. kemudian demam. Demamnya tuh panasnya sampai 39. Terus hari kedua demamnya tuh kita ngerasa lehernya mulai kaku, mulai nggak bisa nengok. Kok dia begini terus kayak bengkak lehernya. Besokannya langsung ke rumah sakit. Jadi udah pemeriksaan ada kepalanya gimana? Kepalanya sih untung nggak terjadi apa-apa, terus? nggak ada bocor, nggak ada pendarahan, nggak ada apa-apa gitu.
Terus diperiksa, kan kita juga bingung kenapa dia lehernya kaku. Awalnya kita pikir karena jatuh kan. Ternyata bukan karena jatuh, itu lehernya kaku, bengkak itu karena infeksi kelenjar getah bening. Pas di USG sama dokter tuh hasil USG-nya tuh banyak infeksinya gitu. Jadi bengkak-bengkak dan ada merah birunya gitu. Terus sekarang gimana? Adik kamu gimana? Sekarang udah baik. Udah baik, udah kempes. Udah Iya. kempes. Udah bisa kembali. nangis. Udah lari-lari. Udah lari, udah bisa nangis. Udah. Udah. Tapi nggak nangis. Tapi belum. Tapi nangis. ketawa-ketawa. Iya. Udah happy dia. Udah happy ya. Coba kita lihat videonya ya. Ya tuh ikut bisa ini deh ngerasain kalau anak kecil sakit kayak gimana kita. Leaves will soon grow from the bareness, and all will be alright in time. Once Itu yang ambil darah yang paling kasihan karena Iya. ambil darahnya sampai 3 botol kan. Satu yang botol gede itu buat kultur darah gitu. Dan ternyata hasil darahnya tuh CPR sama apanya tuh tinggi banget sampai ribuan gitu. Jadi waktu itu si dokter nyaranin udah langsung bawa ke rawat inap aja Bu, soalnya memang infeksinya observasi. tinggi gitu. Jadi lebih baik dirawat di rumah sakit. Tapi waktu itu aku mohon-mohon dokter masih bisa nggak kemungkinan kalau rawat di rumah dulu. Kenapa? Gitu. Karena kasihan kalau Don Oh, di iya. rawat rumah sakit kan pertama tempatnya baru, pasti nggak nyaman, lampu nyala terus, terus pasti banyak orang lewat-lewat, dia nggak biasa. Takutnya bukannya nyaman dia malah nangis terus karena saat itu pun keadaan dia lemes dan gitu terus rewel gitu. Jadi aku nggak tega. Akhirnya dokter kasih kesempatan malam itu kalau misalkan masih demam mau nggak mau harus dibawa besok paginya ke rawat inap. Tapi ya udah kita berdoa, inget ya malam-malam waktu itu kita berdoa Tuhan angkat demamnya Don, angkat sakitnya Don, jangan kasih Don panas lagi. Tapi malam itu mukjizat tuh terjadi dan Don nggak demam lagi dan ya udah sampai hari ini membaik dan membaik. Baik. terus. Jadi udah dicek darah lagi udah. Udah cek darah lagi. Oh iya sih nggak tega ya lihat itu. Iya, Ya. karena kan dimasukin Ya, anak jarum. masih bayi Karena gitu. nyari itunya susah kalau anak bayi, Iya. karena kan masih tipis, kecil gitu. Oh gitu. Oke. Nah sekarang ke L nih, kemarin ambil rapot ya dan ternyata nilainya A semua dan bahkan udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari A gitu, sampai A berbintang-bintang. Bintang-bintang. Jadi kita lihat yang berikut. Kita diberkahi otak yang pinter. Ini kayaknya sahabatnya Einstein ini, ponakannya Einstein ini. El Barak pinter banget nilainya sampai cepet begini. Tuh gimana nggak pinter, lihat perjuangan dia tiap pagi dia bangun, dia siap-siap. Hari ini spesial mama yang bangunin. Ketemu guru dan dikasih tahu kalau rapotnya El Barak itu A semua guys, dan bukan cuma A tapi A bintang guys. Ini juga kita ketemu sama kepala sekolahnya karena kepala sekolahnya begitu antusias sama El Barak dan kepala sekolahnya mendukung El Barak untuk dapat beasiswa guys. Aku nangis guys. Wih, gimana El, kamu dapat hadiah apa nilainya bagus banget gitu? Nggak tahu, Nggak tahu, kamu mintanya apa, pengennya apa? belum minta. Oh belum minta, biasanya ada nggak misalnya kalau rapotnya bagus dikasih apa gitu nggak? Nggak? Nggak tahu. kemarin waktu term 1 rapotnya bagus, kita Ke jalan-jalan. Jepang. Wih, seru banget. Mau ke Jepang lagi nggak? Iya. Oh mau, ada pengen. Terus gimana emang itu tadi Ama bilang katanya kamu kalau pagi itu perjuangannya susah. Emang bangun paginya Enggak. jam berapa sih? Oh enggak, Jam 6.30. 6.30. Yang susah bangun pagi siapa biasanya kalau di rumah? Bapak. Oh, oh bapak paling susah bangun pagi. Kamu kok pintar banget yang belajar, yang ngajarin siapa sih? El? Guru. Oh, kalau di rumah kalau ada PR yang nemenin belajar siapa? Aku. Nggak ada yang nemenin? Mama nggak? Enggak biasa. Kadang-kadang ada lah ya. Iya. Terus apa sih kalau dari pelajaran kan itu ada kan kamu kelas berapa sih sekarang? Sekarang kelas 4. Oh kelas 4. SD. Ada bahasa Indonesia, ada Christianity, ada civics, English language. Ini ya dari semua ini ya, El ya. Mana yang menurut kamu tuh aduh paling susah sebetulnya? Mandarin. Mandarin. Oh, tapi nilainya bagus 83 gitu.
Itu Mandarin kenapa susah? Soalnya itu waktu di Bali Nggak dapet ya? nggak dapet Mandarin. Tapi bagus sudah dapat segitu. Paling rendah. Paling rendah ya, tapi paling rendahnya aja mesti 88 loh. Jadi apa yang kamu pelajari dari bahasa Mandarin sekarang yang kamu ingat? Nggak ada. Enggak. Ibunya kalau ibunya bisa bahasa apa? Mandarin bisa Coba, nih. coba, Ni coba. hao ma. Hai. Wo han hao. Anaknya gitu. Xie ni. Eh. Wo ai ni. Oh, wah ini bisa Ni ya. ai wo. Ni hao. Iya. Wo cende han ai ni. Apa tuh artinya? Aku benar-benar menyayangimu. JL. Itu doang. Itu pun nontonnya dari FC. El kan kamu katanya cita-citanya pengen lagi bisa pergi lagi ke Jepang ya. Tapi mama tuh tulisnya begini loh nih, ada postingannya nih. Emang ini mama kan ya? Mama, tulisnya gini. Ini mama pengen banget main terus di rumah sama El dan Don, apalagi musim liburan gini. Tapi mama banyak cicilan. Jadi mama harus gas terus, semangat. Gitu, El. Gimana? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Mama sibuk banget nggak sih? Lebih sibuk di Jakarta apa di Bali? Jakarta. Oh, lebih sibuk di Jakarta. Kan kalau di Bali kan aku nggak kerja. Oh iya, di rumah ya kerjanya? Iya, kalau di Jakarta kan syuting. Oh. Jadi lebih banyak di luar. Ini udah libur udah berapa hari, El? Hari ini boleh. Oh, baru hari ini? Iya. Libur hari pertama. Biasanya kamu kalau libur gitu kamu pengennya nih sekarang nih liburnya kan lama ya sampai Januari kan. Kamu sebenarnya pengennya mau di sini Jakarta apa di Bali? Bali. Oh, pengen di Bali. Kapan ke Bali? Si aku temenin deh. 22, 23. Tanggal 22. Oh, 22. 23. Oh, liburan ya. Untung Iya. udah punya rumah di sana ya. Iya. Oke. Nah, ini emang kamu kesibukannya di Jakarta kayak apa sih tiap hari ya? Tiap hari Kak syuting, tapi syutingnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa libur. Oh, ada 4 hari lah bisa Ada main 4 sama hari libur, anak-anak 3 ya. hari syuting gitu. 3 hari syuting. Alhamdulillah lah cicilan udah bisa kebayar ya. Iya, udah mulai tertata dengan baik. Dia katanya habis beli tanah. Iya. Beli tanah lagi di sini. Di Bali, di Jakarta. Iya. Iya, buat orang tua. Wih. Iya, buat mama. Alhamdulillah. Gitu. Berarti udah membaik nih kondisi. Iya, udah membaik. Ya bersyukurlah sama Tuhan kasih jalan yang luar biasa. Pas balik dari Bali ke Jakarta udah dapat kerjaan, terus juga suami juga oke, terus ya kenapa enggak kita investasi sedikit-sedikit gitu. Oke, baiklah. Yang berikut ya nih. Ini juga rame kemarin viral di jedar interview Cinta Laura alias mantannya Bapak. Mantannya Bapak. Kan kita ceritanya punya mantan yang sama nih. Hello. Yes. Itu gimana perasaan kamu ngelihat mantan taunya sama aku? I'm really happy. Sama kasih cinta. I'm really happy for you. I'm really happy for him karena aku rasa bahwa Jessica itu pasti adalah seorang perempuan yang sangat special yang bisa membuat partnernya akhirnya lebih dewasa. Enggak, itu biar kamu pasti lihat Cinta langsung wah kesempatan nih biar viral ya. Enggak, awalnya terus terang aku nervous ketemu Cinta. Kenapa? Emang itu belum sebelumnya kan pernah ketemu kan? Setelah pokoknya pas ke Bali kan emang udah 3 tahun di Bali tuh kayaknya udah jarang banget tuh ketemu artis-artis gitu. Jadi udah 3 tahunan lah ketemu gitu. Terus kan pas ketemu kan sekarang statusnya udah berubah. Kamu yang nervous sih? Nggak tahu, aku emang anaknya nervousan aja. Tapi ya udah, ya Cintanya juga kan welcome banget gitu. Terus I say hi, terus si say hi gitu. Terus ya udah Cinta nanya doang. Tadi aku ke Laura dulu, pacarnya Al. Habis itu baru ke Cinta. Gitu. Oh, padahal sebenarnya maunya ke Cinta ya. Tadi mau ke Cinta Modus langsung, dulu tapi tuh. modus dulu ke Laura. Vincent lihat itu gimana komentarnya? Vincent nggak ada komentar apa-apa. Nggak ada komentar apa-apa. Terus mantan yang mana lagi yang mau kamu wawancara? Udah itu aja, kalau yang artis mah kayaknya. Oh, yang artis cuma ada itu aja. Terus gimana? Akhirnya yang kesan-kesan yang wawancara dia? Baik, udah. Awkward nggak? Abis itu nggak awkward, abis itu kita malah bikin TikTok, terus kita foto-foto, terus ya namanya juga kan sesama mantan ya. Gimana? Emang mantan pacar Oh juga. iya, kamu sekarang jadi istri. Iya, iya benar-benar. Maksudnya sesama mantan? Sesama mantan pacar. Sehingga ya harus akrab.
Iya, iya. Terus habis gitu ya, nah kan kamu wawancara mantannya gitu. Apa ya akhirnya itu sebenarnya karena kamu tahu dari berita-berita atau sebenarnya Vincent pernah cerita? Vincent cerita, kan kita kan dulu pas zamannya PDKT kan cerita-cerita, buka-bukaan. Oh kamu ternyata ini, oh kamu ternyata gitu-gitu. Oh ya udah, oke baiklah. Nanti kita ngobrol lagi sama El ya. El, kita mau tes nih, kamu sama ibu. Pinteran mana enggak ya nanti? Aduh gawat ini. Tapi kita ada Susan Sameh, kita wajak wawancara dia. Kemarin juga sempat bercerita bahwa dia pernah atau sempat mengalami panic attack. Dan setelah ditelusuri itu panic attack itu triggernya ketika dia berumur 17 tahun. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Susan Sameh, artis kelahiran 1997 ini mengawali karirnya sebagai model saat usia 16 tahun dan pada usia 17 tahun pernah membintangi sinetron cowokku Superboy tahun 2017. Pemain web series Wedding Agreement ini November kemarin akhirnya kembali syuting setelah 8 bulan vakum akibat sakit di mana perutnya membengkak dan terdapat cairan sehingga sulit bernafas dan bergerak, namun belum diketahui penyakitnya dan mengaku akan periksa ke luar negeri. Bungsu dari 2 bersaudara ini orang tuanya berpisah sejak usianya 3 tahun dan tinggal bersama ibu serta kakaknya Sabrina Sameh. Juni lalu Susan ke Mesir, negara sang ayah setelah 4 tahun tidak pulang. Perempuan yang pernah berkuliah di London ini November kemarin menjadi korban penipuan tiket Coldplay namun tetap bisa menonton karena diberikan tiket oleh orang terdekat. Benarkah Susan ingin menetap tinggal di Mesir? Dan benarkah sang penipu tiket Coldplay adalah temannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baiklah, Private Room sekarang sudah bersama dengan Susan Sameh. Private Room. Namanya Private Room, ini ngobrolnya seru berdua. Nah ini kemarin-kemarin kita mau hubungi Susan tuh susah banget, tapi ternyata emang kamu waktu itu 8 bulan emang nggak bisa ngapa-ngapain, sakit banget. Iya, 8 bulan aku nggak syuting, benar-benar nggak mau ambil kerjaan dan aku tuh karena udah kelamaan nggak datang kayak talk show terus wawancara gitu, aku jujur ini aku deg-degan sih. Oke, ini membahas sesuatu yang kamu juga udah pernah sharing ya. Ini ada videonya ketika kamu pernah bercerita bahwa kamu ngalamin panic attack. Seperti apa? Coba kita lihat dulu. Karena aku punya trauma waktu kecil, karena aku baru sadar kalau aku punya panic attack sama anxiety itu pada saat papih aku mau bawa aku ke Mesir. Itu umur 17 tahun. Aku mau, tapi karena mungkin aku udah gak ketemu papi sekitar 12 tahun ya pada saat itu. Lama banget ya. Dan aku sempat mikir kalau misalnya papi itu meninggal. Karena lost contact banget. masih deg-degan gak? Iya, aku masih deg-degan. Ada kamera, terus karena mungkin udah kelamaan ya kayak kan kalau syuting film tuh beda ya karena kita kan nggak ada ngomongin tentang personalnya kita gitu-gitu, makanya sekarang tuh aku jarang banget update di sosial media karena aku takut setiap update tuh selalu naik terus beritanya, jadi aku mendingan diem deh udah gitu. Kapan itu mulai ada kekhawatiran seperti itu? Dari dulu atau baru-baru aja? Baru kayaknya 2 tahun ya. 2 tahun? Iya, 1 apa tahun. pemicunya? Nggak tahu Kak. Kamu nggak tahu? Kayaknya gara-gara mungkin komentar-komentar negatif tuh itu mempengaruhi banget sih buat mental aku. Oh gitu? Iya, jadi kayak aku mendingan udah deh aku buat karya aja, tapi aku nggak mau ngasih tahu tentang pribadi aku gitu. Jadi takut. Jadi takut tentang hubungan atau segala macam itu? Iya, karena pasti selalu di mata orang kan negatif terus ya. Apapun yang aku lakuin kalau orangnya udah nggak suka sama aku jadinya negatif terus. Jadi kayak udah deh aku mendingan nggak usah kasih tahu sama sekali tentang kehidupan aku buat karya aja udah gitu. Ini kan kamu sempat cerita bahwa ada trauma yang membuat kamu panic attack. Nah itu masih kamu alami? Masih. Tapi alhamdulillah kalau sekarang tuh mungkin dalam setahun aku bisa masuk UGD tuh mungkin cuman 2-3 kali lah. Kalau dulu tuh sempat 1 bulan tuh bisa 2-3 kali masuk UGD. Sampai separah itu? Nggak pernah kelihatan ya, kita sering ketemu kemarin-kemarin dulu ya beberapa tahun yang lalu, tapi nggak pernah terlihat gitu bahwa kan kita harus terlihat bahagia kan depan orang. Depan orang kita harus terus senyum ya, padahal di balik itu kayak ya aku nggak mau aja sih nge-share tentang kesedihan aku, tentang apa yang aku alamin gitu.
Tapi mungkin dengan sharing ini mungkin banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak sendirian. Benar. Bahwa ada juga yang ngalamin seperti itu. Boleh cerita nggak Susan, ketika kamu mengalami panic attack, apa sih yang kamu rasakan di tubuh kamu, perasaan kamu pada saat itu? Aku tuh awalnya nggak tahu sih ini panic attack dan anxiety attack. Jadi aku tuh tahu sekitar 3-4 tahunan lalu aku ke psikiater. Terus akhirnya dokternya ngasih tahu kalau aku tuh ada anxiety attack sama panic attack. Itu gara-gara masa lalu aku. Dulu ngelihat mami papi gitu-gitu itu membekas sampai sekarang gitu. Jadi Padahal usia kamu waktu itu masih 3 tahun kan? Masih balita atau umur berapa? karena mungkin dulu tuh papi sering ke Indonesia tapi abis itu pergi lagi gitu dan perginya tuh nggak balik-balik. Jadi aku punya ketakutan di saat aku ditinggalin sama orang. Oh, I see. Jadi misalnya nih aku udah deket banget sama Kak Ros gitu. Terus tiba-tiba kakak ini ninggalin aku. Itu kamu langsung? Tiba-tiba ngilang gitu. Aku langsung ketakutan. Oke, baik. Kita akan ngobrol lagi. Gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.